Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku senang banget nih karena tahun 2025 ini pelan-pelan saya mulai produktif lagi ya teman-teman. Jadi ini tanggal 18 Juli. Hari ini aku alhamdulillah nih diundang ke SMA Islam Al Azhar BSD sebagai alumni yang baru lulus 2 bulan yang lalu. Jadi nanti aku bakalan ngehadirin acara MPLS adik-adik kelas aku, kelas 10 yang baru masuk. Dan hari ini aku bakal isi seminar mengenai media sosial sehat. Oke deh, ini aku sekarang lagi on the way ke sekolah dulu. Nanti kalau udah sampai aku bakalan kabarin lagi dan videoin lagi di vlog aku. Oke, let's go. Jadi ini PowerPoint yang udah aku bikin. Aku tuh nanti ngambil beberapa contoh dari konten creator yang emang bersosial media dengan sangat sehat dan sangat inspiratif untuk banyak orang juga. Nih slides yang bakal aku tunjukin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang Allahu Akbar. Ini ada yang job desk-nya nyuapin aku karena tadi aku habis revisi PPT-nya. Doain ya guys. On the way. Kepada Kak Almida, kita taruh waktu tempat dipersilakan. Buat tepuk tangan buat Kak Almida ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Presentasi aku hari ini yang akan aku paparkan ke teman-teman semua. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian semua punya sosial media kan di sini? Punya sosial media ya? Oke, aman. Aku udah siapin PowerPoint-nya di depan sini. Kita akan bahas mengenai media sosial sehat. Gimana sih caranya kita tuh bisa bijak menggunakan media sosial? Gimana caranya bisa dengan sehat menggunakan media sosial? Karena aku yakin banget Gen Z tuh ya zaman sekarang, aku juga termasuk Gen Z, itu pasti banyak banget yang kalau baru bangun tidur, itu pasti yang dibuka HP duluan. Bener gak? Kalau dilihat dari followers 1M ini, teman-teman semua bisa pada kenal aku nggak sih? Kepedean ya? Oh enggak, ada yang belum kenal juga ternyata. Oke, perkenalkan nama aku Almida Nayara. Di sini ada yang tahu Naya Slime 18 ya? Pernah beli slime aku? Lucu banget. Dulu aku tuh mulai buka bisnis slime di tahun 2015. Itu aku sekitar kelas 4 SD. Nah ini adalah sosial media pertama yang aku bikin. Sekarang alhamdulillah sudah mencapai 1 juta followers. Terus ada YouTube channel aku juga, udah mencapai 2,5 juta subscriber. Dan yang paling bawah ada TikTok aku. Kalau dilihat dari sosial media aku dan jumlah followersnya nih, kira-kira udah sehat belum sosial medianya? Coba bayangin teman-teman, gimana kita mau sehat kalau sampahnya aja sebanyak ini? Tuh, lihat. Ini Pandawara sampai bisa berdiri di atas sampah-sampahnya. Jadi Pandawara ini awalnya mereka iseng bikin konten. Berawal dari iseng, ngumpulin timnya, jadi teamwork ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Dan ada aksi-aksi langsung turun ke lapangan untuk membersihkan berbagai lokasi di Indonesia. Lihat deh, sekarang followersnya udah berapa itu? 3,8 juta. Bayangin, banyak banget yang follow Pandawara. Sebermanfaat apa kira-kira yang dilakuin sama Pandawara? Dan aku pun baru aja research kemarin
Pandawara tuh ternyata sekarang udah open volunteer juga. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan untuk bersihin sampah yang ada di Indonesia atau mau berdonasi, itu juga bisa dari bionya Pandawara. Jadi suka bikin mukbang, terus ada ekspor kota Jepang juga, ngajarin Waseda Boys bahasa Indonesia, itu ada banyak banget variatif kontennya. Tapi sekarang Kak Jerome karena memang suka banget sama matematika, akhirnya Kak Jerome memutuskan untuk membuat Mantapu Academy, bikin kelas offline dan online khusus untuk belajar matematika. Dan itu langsung bisa datang atau bisa melalui daring atau online gitu kan. Seru banget ya teman-teman belajar matematika, bener gak? Dulu ada yang ngikutin kontennya Naisa nggak? Banyak ya. Dulu tuh Naisa sebelum sekarang kontennya tuh berisi dengan pesan-pesan inspiratif tentang agama Islam. Dulu tuh Naisa sempat main slime, main squishy, terus main game juga, main PUBG nggak sih kalau nggak salah dulu tuh, ya kan? Oke, lanjut. Dari semua yang udah aku bahas tadi, poinnya tuh sebenarnya apa sih untuk bisa bermedia sosial dengan sehat? Nah, yang pertama, itu kalian harus mengenal media sosial atau sosial media itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut aku sendiri, sosial media itu kita jadikan sebagai tools karena itu bukan dunia nyata, melainkan itu adalah dunia maya. Ada di waktu dimana aku stuck gitu kan, ide kontennya tuh bingung. Nah biasanya aku cari scroll referensinya itu dari Reels atau dari TikTok. Dan yang paling penting nih teman-teman, atur waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur itu off social media dulu atau off HP. Jadi gadgetnya dijauhin dari teman-teman semua. Jangan malah pada sleep call. Siapa yang sleep callan dulu tiap malam di sini? Kurang-kurangin dong sleep call-nya dong. Jangan sleep callan terus, nanti radiasi ya. Emang sosial media tuh ya kalau menurut aku bisa dianalogikan dengan pisau. Kalau di tangan chef, pisau itu bisa bikin makanan yang enak, bener nggak? Tapi kalau di tangan pembunuh, bisa membahayakan kan? Nah, jadi jangan sampai sosial media itu bisa menusuk mental orang lain atau mental diri kita sendiri. Terus lanjut nih, self reminder. Ada nggak sih di sini yang suka di active account? Kayak aduh pengen break dulu dari sosial media tuh di active account dulu deh. Ada nggak? Ada. Nah itu menurut kamu penting loh teman-teman, karena pasti kita butuh untuk nge-reset lagi pikiran kita. Kita perlu untuk bisa stay positif gitu ya, tidak terus-terusan menggunakan sosial media. Jadi harus ada breaknya juga. Dan kalau emang lingkungan kalian atau teman-teman kalian tuh ada yang toxic, itu kalian gak apa-apa loh untuk mute story-nya. Ada nggak di sini yang suka mute story orang? Kadang kalau merasa kayak aduh makin hari kok kontennya kayaknya makin negatif aja gitu kan, itu nggak apa-apa untuk di-mute. Menurut aku itu adalah hal yang wajar. Oh, orangnya juga nggak tahu kan bisa mute kan. Jadi self remindernya adalah take a break dari sosial media dan mencari kenyamanan kalian di sosial media itu sangat sehat. Oke? Nah yang terakhir nih, manfaat menggunakan sosial media. Kalau dari semua pemaparan aku hari ini, harusnya teman-teman semua udah pada tahu ya manfaat menggunakan sosial media itu apa. Coba ada yang mau bantu jawab nggak? Sebutin 3 manfaat sosial media. Dari pemaparan saya yang bisa aku jawab, main sosial media saat itu satu bisa untuk menebarkan lebih banyak ajaran agama Islam. Habis itu bisa mengajak orang untuk lebih membesar lingkungan kayak Pandawara tadi. Juga bisa buat sharing tentang pengalaman kita dalam suatu mata pelajaran kayak Kak Jerome. Tepuk tangan untuk Falisha, kalau keren banget jawabannya. Nanti Falisha bisa coba gitu ya. Oke, sebutin aja nomor teleponnya. Udah ya, udah ada beberapa yang upload ya. Jadi nanti upload aja nggak apa-apa dengan caption sebaik mungkin dan sekeren mungkin ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, itu dia tadi pemaparan aku hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata,
followers. Karena seru banget dan pengalaman yang bisa kalian dapetin itu juga banyak banget. Terima kasih teman-teman. Aku Almeida Nayara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura, oke, terima kasih Aura pertanyaannya. Oke, aku jawab mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya. Tadi katanya gimana caranya bijak menggunakan sosial media. Dan seperti yang tadi udah aku jelaskan, cara-caranya tuh yang pasti kita harus bisa memilih konten yang memang positif untuk kita lihat sehari-hari. Terus time managementnya juga. Karena time management itu sangat mempengaruhi seberapa lama kita bermain sosial media. Dan yang paling penting, hindari dari drama. Jadi jangan sampai teman-teman semua tuh malah jadi ikut-ikutan hate comment, malah jadi ikut-ikutan menghujat orang. Itu adalah aktivitas yang salah ya teman-teman. Jadi ayo sama-sama bijak menggunakan sosial media dan bersosial media dengan sehat. Oke, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, terima kasih. Sekarang aku mau lanjut jawab pertanyaan dari Aura. Tadi kata Aura, bagaimana sih kan caranya untuk mendapatkan banyak followers di algoritma media sosial yang kadang tuh belum bisa kita tentukan dengan pasti. Nah, aku sendiri teman-teman, itu aku sangat merasakan naik turunnya algoritma dari TikTok, Instagram, YouTube. Dulu aku tuh YouTube channel aku viewersnya tuh bisa berjuta-juta. Tapi sekarang untuk dapat 100.000 aja itu adalah suatu achievement yang besar buat aku. Karena algoritmanya tuh bener-bener nggak kebaca sama sekali. Apalagi ditambah sekarang tuh banyak banget konten-konten yang sebenarnya tuh kurang jelas, kurang edukatif, tapi malah justru viral. Bener nggak? Jadi aku yang salah satu content creator dengan membuat konten-konten yang memang selalu ada ide-idenya, selalu ada struktur kontennya, itu tuh selalu ketinggalan justru sama yang viral-viral zaman sekarang gitu. Karena orang-orang sekarang udah nggak nonton konten-konten yang terlalu edukatif lagi menurut aku, justru malah menonton konten-konten yang sebenarnya kurang ada isinya gitu ya. Makanya teman-teman harus bisa memilih konten yang memang baik untuk teman-teman tonton. Dan menurut aku untuk up and down yang ada di sosial media itu sangat wajar dirasakan. Yang paling penting adalah konsisten. Walaupun viewersnya kecil, yang nonton cuma itu aja, atau yang subscribe juga baru keluarga doang, gak apa-apa, tetap harus konsisten bikin konten di sosial media kalian dan jangan pernah takut untuk berkarya. Oke? Sudah terjawab? Aura mana Aura? Tadi. Sudah terjawab? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nini atas jawabannya. Jadi harus konsisten ya. Oke, konsisten dan rajin ngikutin tren gitu ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup mungkin ya? Oke, kalau sudah berarti terima kasih banyak Kak Naya atas waktu dan kesempatannya mau datang ke sini sharing-sharing sama adik kelasnya ya. Semoga